kalau nggak dicatat perubahannya, nggak bakalan berasa. Boleh dijajal, ngerepotin sih, tapi saudara kan bingung. Saya undang ke depan Mbak Anik, beliau pemilik warung Steak and Shake. Sekaligus saya minta didoakan acara malam hari ini menjadi acara tasyakurnya beliau, membuka cabang barunya di sekitar Malang dan Batu. Kita akan minta beliau bercerita bagaimana dia memiliki catatan-catatan ketika dulu dia memulai perjalanan warung 10 tahun yang lalu. Dan ketika beliau melihat, subhanallah, beliaulah yang insya Allah akan bercerita. Mbak Anik, silakan naik ke atas panggung. Oh, ada Mas Jody sekalian, Mbak Anik dan Mas Jody berdua. Mana Mas Jodinya? Ada Mas Jody? Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Mas Jody kita. Ayo Mbak, inspirasikan perempuan-perempuan muslimah supaya bisa maju, insya Allah. Allahu Akbar. Mas Jody sekarang sudah memiliki alhamdulillah kurang lebih 6 rumah tahfiz dari usahanya. Punya kurang lebih 160 anak-anak yang dibina menjadi penghafal Quran. Dan kita akan mendengar bagaimana kisah beliau 10 tahun yang lalu. Sekaligus mudah-mudahan ada kisah yang dikaitkan dengan pelajaran pada malam hari ini. Silakan Mas, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, warung Steak and Shake, Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang tahu. Mungkin di Malang kita sudah punya, alhamdulillah, ada 5 cabang. Bebek goreng Haji Slamet, Bebek goreng Haji Slamet yang baru kita buka, sudah ada 3 cabang. Kita akan buka lagi di Batu, warung steak dan bebek goreng Haji Slamet. Saya hanya mau berbagi sedikit saja tentang rumah tahfidz yang saya kelola. Jadi tahun 2000 itu saya mengawali warung Steak and Shake. Kemudian 3 tahun yang lalu kurang lebih saya sudah lepas dari manajemen warung Steak and Shake. Seperti tadi Ustadz cerita, saya dan istri saya itu mengelola rumah tahfidz. Rumah tahfidz alhamdulillah sekarang ada 160 santri. Di situ kita berdua yang terjun langsung mengelola, memanage rumah tahfidz beserta ustadz ustazah dan seluruh santri-santri kita. Ada beberapa perubahan ketika kita mengelola rumah tahfidz. Di saat saya sudah nggak mengelola warung Steak and Shake, Allah datangkan lagi rezeki yang lain rupanya. Jadi bebek goreng Haji Slamet itu Allah yang hadirkan Haji Slametnya. Nggak tahu ceritanya gimana, tahu-tahu saya ketemu sama beliau, saya kenal, sampai akhirnya kita bisa buka bebek goreng Haji Slamet di Jogja. Dari 1 cabang tumbuh terus 5 cabang, sampai kita dikasih kepercayaan buat buka juga di Malang. Jadi saya tuh nggak mengelola, saya nggak ngurusin gitu, tapi Allah yang hadirkan. Kita malah lebih banyak kesibukannya itu di rumah tahfidz sekarang ini. Jadi Masya Allah Ustadz, berkahnya dari Al-Quran. Benar tadi kata Ustadz, dari kita menghafal Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Saya juga mengajak seluruh karyawan-karyawan saya, ada 1.300 karyawan, kita ajak juga. Kita malah lebih banyak kesibukannya itu di rumah tahfidz sekarang ini. Jadi Masya Allah Ustadz, berkahnya dari Al-Quran. Benar tadi kata Ustadz, dari kita menghafal Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Saya juga mengajak seluruh karyawan-karyawan saya, ada 1.300 karyawan, kita ajak juga.
Kita ajak juga mereka buat ikut menghafal Al-Quran. Rata-rata seluruh karyawan warung Stick and Shake itu sudah hafal 4 surat. Setiap satu surat yang mereka hafal, mereka berhak 1 undian untuk berangkat umroh. Setiap tahun kita undi. Dan setiap hari mereka punya kewajiban di warung Stick itu buat ngaji 1 juz. Karena satu outlet itu kita punya 15 karyawan, kita bagi aja. Satu karyawan 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar semua, sehingga kita punya 56 outlet, kita bisa 56 juz setiap harinya. Jadi luar biasa sekali, subhanallah, keberkahan dari Al-Quran ini, Ustadz. Ternyata saya beberapa waktu ini mengkaitkan juga antara Al-Quran ini dengan bisnis saya dan istri saya jalani. Dan sekarang alhamdulillah, selain bebek goreng Haji Selamat, saya juga ada usaha yang lain, warung penyet. Warung penyet di depan Taman Makam Pahlawan itu. Sekalian promosi, Ustaz. Iya, nanti kita ikut mendoakan. Karena dengan mendoakan beliau, maka insya Allah mudah-mudahan ketularan jadi pengusaha-pengusaha. Amin, insya Allah. Beliau cabangnya sudah lebih dari 40-an, mungkin 50-an dengan brand-brand yang lain. Subhanallah. Ya, teruskan. Kemudian yang baru-baru ini Allah hadirkan juga beberapa usaha properti. Usaha properti ini Allah hadirkan tanpa saya harus pinjam uang ke bank. Jadi beberapa properti, diantaranya juga kita akan mengembangkan hotel juga dan apartemen juga. Itu tanahnya itu kita bisa bayar dengan kita angsur. Jadi ini berkah juga ini dari Al-Quran juga. Mungkin itu aja Ustadz yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Baik, dari Mbak Anik bisa nggak cerita, ada nggak tapakan-tapakan sejarah yang kira-kira begitu dilihat, oh dulu begini ya, gitu, sehingga perubahannya itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit akan saya ceritakan bahwa dulu saya memang basicnya sama suami ini nggak ada basic manajemen. Jadi ketika saya buka warung Stick di tahun 2000, itu hanya ada catatan-catatan kecil omset saja di situ. Ya kebetulan saya juga pembukuannya cuma sederhana, terus catatan itu hanya di selembar kertas, dan ternyata saya simpan sampai sekarang tanpa sengaja, Ustadz. Kalau Ustadz kan ada catatan sejarahnya, kalau saya tanpa sengaja saya catat, dan tempo hari saya temukan ternyata di sana di awal-awal tahun 2000 itu omset saya sehari itu 20.000, 30.000 seperti itu. Dan tapi alhamdulillah setelah 12 tahun ini mungkin bisa beribu-ribu lipat kali dari omset yang di awal dulu. Allahu Akbar. Kalau 1000 kali lipat saja berarti itu 20 miliar. Kalau 1000 kali lipat, apalagi beliau bilang beribu-ribu kali lipat. Allahu Akbar. Insya Allah ini akan mengalahkan usaha-usaha kuliner kapitalis, insya Allah. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Maksudnya bukan begitu. Jadi gini Ustadz, kalau menurut saya berapapun omset yang saya terima, itu ketika itu bisa mencukupi kami semua, saya, keluarga saya dan juga karyawan, itu saya anggap itu sudah beribu-ribu kali. Subhanallah. Jadi catatan itu ada dulu, catatan pertama-tama itu. Ada Ustaz. Subhanallah. Apalagi yang Mbak ingat, Mas Jody ingat? Ada nggak perjalanan sejarah yang tertulis, tergambar, terekam? Ya, saya tambahkan sedikit Ustadz. Jadi di awal-awal dulu ketika saya pertama kali membangun warung Stick and Shake, memang tadi benar cerita istri saya, selama setahun itu omsetnya seperti itu. 20.000, 30.000 itu selama setahun, setiap hari seperti itu kita lalui. Dan
alhamdulillah kita tuh nggak pernah mengeluh. Saya selalu bersyukur karena memang saya ngelihatnya pada saat itu nggak pernah ngelihat yang di atas itu, ngelihatnya ya teman-teman di sekitar. Jadi alhamdulillah, asal bisa buat makan aja. Tapi yang kita lakukan, yang saya lakukan pada saat di awal-awal itu, saya ingat sekali Ustadz, di awal-awal itu hampir setiap hari ba'da sholat maghrib itu saya selalu membaca surah Yasin, Ustaz. Itu saya melihat ketika saya ke rumah saudara saya di Bandung, dia itu membaca surat Yasin terus sudah sampai hafal itu. Kemudian saya lihat beliau, saya tersentuh, saya cobalah, kemudian saya dengar tausiah Ustaz juga, saya coba ba'da sholat maghrib saya baca surat Yasin terus. Kita jalanin terus seperti itu, alhamdulillah emang kelihatan perubahannya. Warung Steak and Shake di tahun kedua, ketiga, keempat sudah mulai dikenal dan sudah mulai rame. Itu tiap hari baca Setiap Yasin itu hari, tiap hari. Ustaz. Subhanallah. Allahu Akbar. Mungkin itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Anik, Mas Jody. Kita aplaus buat mereka berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kita hadiahkan beliau berdua doa. Cabang yang baru di mana? Cabang yang baru di Batu. Ayam penyet atau warung steak? Oh, bebek goreng dan warung Steak and Shake di Batu. Baik, kita hadiahkan Al-Fatihah buat usaha beliau. Mudah-mudahan yang mendoakan dengan ikhlas, tulus, semangat, yakin. Doa kita akan membantu beliau-beliau berdua dan seluruh keluarga besarnya. Maka saudara yang mendoakan akan dibantu juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendoakan saudara-saudara